Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan membahas khusus tentang modul pembelian. Di samping itu juga kita akan mencatat nanti adanya suatu transaksi pembelian secara kredit yang dilakukan oleh PT Labcom. Seperti yang Anda lihat di layar saya bahwa pembelian itu memiliki siklus yang berawal dari adanya pesanan pembelian, kemudian penerimaan barang, kemudian penerbitan faktur pembelian. Setelah faktur pembelian itu terbit, maka ada dua kemungkinan. Apakah ada retur pembelian atas sebagian atau keseluruhan barang, ataukah adanya pembayaran pada pemasok. Nanti di dalam Anda mencatat suatu transaksi pembelian, Anda tidak perlu tidak selalu mencatat pembelian berawal dari pesanan pembelian, melainkan dari Anda bisa langsung membuat faktur pembelian. Baiklah, kita coba transaksi yang pertama. Anda bisa lihat di halaman 73, tanggal 1 Januari 2020, perusahaan memesan barang kepada PT Delta dengan rincian Casanova 208A, Casanova 726A, dengan jumlah dan harga beli yang telah ditentukan. Kemudian perusahaan menghendaki agar pesanan tersebut dapat diterima tanggal 3 Januari 2020. Pada tanggal 3 Januari 2020, pesanan barang dari PT Delta telah diterima perusahaan. Langkah pertama adalah kita akan membuat suatu pesanan pembelian atas PT Delta. Ya. Langsung diklik saja ini ya, pesanan pembelian seperti ini. Vendor, tentukan PT Delta. Kemudian tab Purchase Order Number, biarkan seperti ini, sekuensial sifatnya. Purchase Order Date, sesuaikan dengan tanggal yang sudah ditentukan di situ, tanggal 1 Januari 2020. Seperti ini. Tab. Ini alamat pengiriman. Tab. Ya, Anda bisa pilih salah satu saja ya. Tab. Biarkan terms ini sesuai dengan settingan awal yang telah kita lakukan pada setup awal. Tab. Rate adalah 1. Expected date ini adalah harapan kapan barang itu akan diterima. Di sini sudah ditentukan barang tersebut harapannya akan diterima tanggal 3 Januari 2020. Disesuaikan. Tab. Vendor is taxable. Inclusive tax tidak dicentang. Tab. Barang pertama adalah Casanova 208A. Tab 10 ya. Unit price-nya adalah seharga 1.400.000. Tab. Diskon dikosongkan. Tax adalah 1 untuk PPN. Tab kembali. Pada saat Anda sampai di amount, kemudian Anda menekan tab, maka akan muncul baris yang kedua, sekaligus juga akan menginput angka ya yang ada di sini. Subtotal langsung dihitungkan oleh Accurate. Kemudian berikutnya Casanova 726A, tab 10, 1.200.000, tab, tab, tab. Oke, jadinya di sini sudah ada total ya sebesar 28.600.000. Kemudian di description Anda bisa tuliskan pesanan barang kepada PT Delta seperti ini. Oke. Setelah sesuai, Anda bisa klik simpan dan tutup.
tentu transaksi ini tidak akan terjadi pencatatan apapun ya yang dilakukan oleh Accurate. Jurnal umum maksud saya yang akan dibuatkan oleh Accurate tidak ada ya, tidak ada. Kita bisa lihat di laporan buku besar, kemudian keseluruhan jurnal seperti ini. Kemudian saya modifikasi tanggal 1 Januari 2020 dan oke. Kita perhatikan tanggal 1 Januari 2020 tidak ada jurnal yang dicatat oleh Accurate, karena sekali lagi pesanan itu adalah bukan atau belum merupakan transaksi. Apa yang Anda input baru saja itu Anda bisa lihat pada daftar pembelian, pesanan pembelian. Sesuaikan filter tanggalnya seperti ini. Ini di sini sudah terlihat pesanan pembelian yang Anda baru saja buat. Saya double klik. Oke, terlihat seperti ini. Kemudian, lanjutan transaksinya adalah tanggal 3 Januari 2007, pesanan barang dari PT Delta telah diterima perusahaan. Jadi yang kita akan lakukan nanti di tanggal 3 Januari adalah menerima barang yang telah dipesan. Oke. Caranya bagaimana? Anda bisa saja langsung mengklik di daftar, ya, mencari bukti tersebut, bukti pesanan tersebut di daftar pesanan pembelian, filter tanggalnya, ya, kemudian double klik, kemudian perhatikan di sini ada fungsi, ada menu untuk menerima barang. Anda klik saja di sini, terima barang. Oke, kemudian sesuaikan receipt number, tidak ada data, tapi receipt date Anda bisa tentukan di sini tanggal 3 Januari 2020 seperti ini. Ship date-nya tidak ada tanggal, tapi kita samakan, tidak ada data maksud saya, tapi kita samakan saja dengan receipt date-nya. Ship via-nya tidak ada data. Oke. Tidak ada perubahan terkait barang dari sisi jumlah. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Setelah Anda membuat bukti penerimaan barang, ya, maka kita akan membuat faktur pembelian. Cara membuat faktur adalah mengklik di sini fungsi buat faktur yang ada di sini. Description kita bisa ganti ya, penerimaan barang ya. Penerimaan barang dari ya PT Delta. Kemudian saya buat fakturnya. Oke, kolom penerimaan. Oke, di sini harus diisi ya. Kita sesuaikan saja ya, seperti ini. Oke, buat faktur seperti ini. Oke, lihat datanya ya, invoice number saya isi 0001. Invoice date sesuaikan dengan tanggal penerimaan barang. Jumlah sudah sesuai ya. 28.600.000. Oke, kemudian setelah itu jika sudah sesuai dengan keterangan transaksinya, maka Anda bisa mengklik simpan dan tutup seperti ini. Sekali lagi simpan dan tutup. Kemudian statusnya di pesanan pembelian adalah full receive. Ya, ini saya tutup seperti ini. Saya perbaharui. Oke. Kemudian kita lihat di sini di daftar pembelian, faktur pembelian, cek kembali ya, filter tanggalnya kita sesuaikan. Ya, sudah ada faktur di sini. Ya, faktur atas penerimaan barang dari PT Delta. Kemudian kita lihat jurnalnya, laporan, buku besar, keseluruhan jurnal, modifikasi, sesuaikan tanggal 3 Januari 2020 seperti ini. Kemudian Anda bisa klik OK.
Perhatikan di tanggal 3. Anda sudah berhasil mencatat transaksi yang terjadi tanggal 3. Oke, dengan demikian saya akhiri sesi ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.